Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FPK, kembali lagi bersama FPK Podcast, edisi spesial Ramadan, Ramadan Berkah, Ramadan Penuh Hikmah. Bersama saya, Zulfan Vista Ahmadi, selaku host yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Nah, pada episode kali ini, spesial Ramadan, kita akan membahas sesuatu yang menarik nih, terutama bagi kalian yang suka self-healing. Tema pada episode kali ini adalah self-healing di bulan Ramadan, puasa sebagai terapi. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Dr. Randes Hamim Rosyidi MSI. Beliau selaku dosen Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Sunan Ampel Surabaya. Lalu beliau juga sebagai Dewan Pakar Asosiasi Psikologi Islam di Jawa Timur. Dan terakhir beliau juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah di Mojokerto. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita... Ya, di tengah-tengah suasana puasa, hari Jumat lagi, kita masih steady sampai siang, alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah, semoga kita sehat selalu nggih Bapak. Amin, amin, Amin. nggih. Amin ya robbal alamin. Nah mungkin Bapak untuk pertama kali nih, kan banyak orang yang mengatakan bahwa di bulan Ramadan itu adalah bulan di mana para umat muslim itu memperbaiki diri ataupun merefleksikan dirinya. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh hikmah tentunya. Nah, Iya, iya, mungkin mengapa sih banyak umat muslim yang ambisius nih buat self healing terkait di bulan Ramadan? iya, iya. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Sangat senang saya bisa podcast di FPK, ya, Iya. Psikologi. Terutama terkait dengan suasana kita dalam suasana Siam Ramadan atau puasa Ramadan, yang tentu ini dilakukan oleh setiap mukmin, ya, oleh Iya, setiap mukmin di seluruh penjuru dunia. Bahwa disadari terutama pada kalangan Gen Z, iya betul anak-anak sekali di muda Gen ini Z. kan, oh, Oh, anak-anak muda sekarang ini kan maunya yang happy-happy, iya betul. kalau bisa kan hidup berfoya-foya, kemudian eh karir jadi kaya, mati masuk surga. Itu Amin. maunya kan, istilahnya hidup semacam Nggak enaknya. tidak ada tantangannya sama sekali kan gitu. Nah, Iya, kalau Allah mewajibkan kepada kita dengan kalimat kutiba siap. alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, itu artinya sesuatu yang harus, tidak bisa tidak. Oh ya, Sama dengan kalau Genji lagi ngerjakan skripsi, oh ya. wajib jalur skripsi harus ditempuhkan. Sama dengan itu, mau tidak Iya. mau itu baru dia belajar metodologi, belajar sistematika, buka-buka referensi, kan Iya, kayak gitu, kira-kira kan begitu. Nah, isu yang kita angkat kan kita coba adalah self healing iya betul. melalui siam Ramadan kan Ya, gitu. menulai ibadah puasa. eh Tren sekarang itu kata-kata healing itu kan luar biasa. Iya, apalagi self Hmm, reward juga iya, ada. kemudian ada mid time, Oh ada ya, me macam-macam time. kan gitu. Nah, intinya kan begini, bagaimana seseorang itu bisa eh, lari dari rutinitas Lintas. sesaat, kemudian suasana itu diminta menjadi apa ya, menjadi seperti yoga atau seperti ya, Meditasi. meditasi, me time itu kan kayak gitu. Iya. Sehingga aku jangan dirui macam-macam deh. Aku nggak usah sopo dhisik, aku jangan diberi tugas apa-apa, biar saya tak menikmati hidup sendiri saya dulu, Iya. sehingga saya nanti bisa pulih kembali. Nah, self healing sebenarnya konsepnya seperti itu. Tetapi ini betul-betul memanfaatkan saum Ramadan, Oh ya, puasa benar. Ramadan kan Memanfaatkan begitu. ibadah puasa juga. Jadi istilah dalam dunia religi, puasa itu kan disebut dengan apa ya, training psikologi, kira-kira kayak gitu. Oh ya, Nah, pelatihan psikologi. pelatihan psikologi, kira-kira kayak gitu. Nah, tetapi untuk menjadi masuk pada training itu ada syarat-syarat standar.
yang mesti dimiliki oleh calon peserta, sebenarnya kan Iya, begitu. yang harus dimiliki seorang Nah, muslim. ini yang kadang-kadang tidak tidak terpenuhi, tapi maksa berpuasa. Itulah yang akhirnya yang didapatkan adalah cuman lapar dan haus Haus. kan gitu. Nah, Iya, ya, kita tentunya tidak pengen seperti seperti itu. itu. Nah, maka prasyaratnya apa di dalam masuk ke eh, Ibadah puasa. betul spiritual training Ya, atau psikologi training trainingnya. tadi. Ternyata persyaratannya satu kata aja, amanu, beriman. Beriman itu spiritualitas yang standarnya adalah standar yakin, hakul yakin atas adanya syarat-syarat atau rukun keyakinan dalam Islam. Apa itu? Adanya Allah, Allah, adanya malaikat, malaikat. makhluk yang lain, bahkan adanya hari akhirat kan gitu. Sorry Mas, aku panggil Mas saja Iya, ya. nggak apa. Mas Kenzi juga boleh ya. Iya, Kita ini kan makhluk fisik sekaligus makhluk rohani ya. iya, iya. Seringkali kita dengar istilah karena kita ini masuk jasmani dan rohani, maka kita sering diterpa dengan satu penyakit yang namanya psikosomatif Oh ya. ya, betul. Psikosomatif itu satu penyakit yang melampaui psikis. Jadi sebenarnya penyakit itu semula menerpa jiwa Oh ya, seseorang, jiwa individu. Kemudian karena jiwa ini tidak kuat menampung, maka ekspansi ke fisik. fisik kan Iya, begitu. Seperti kita bisa gambarkan pada orang-orang yang dukanya mendalam atau iya. stres atau depresi menjadi tidak bisa tidur, tidak enak makan, ya gambarannya tidur tidak nyenyak, makan tak Tidak enak. enak. Lalu apa yang bisa dipakai untuk healing dia Iya, kan iya, gitu benar, benar. gitu. Nah, Untuk ini memerlukan healing spesial kan yang seperti iya, itu. betul Nah, sekali. eh, puasa itu yang tidak makan kan fisiknya sebenarnya. Iya, benar. Nah, yang tidak makan fisiknya, tetapi yang diharapkan adalah jatuh pada Keseluruhannya. keseluruhan termasuk rohaninya. Iya, Nah, benar. jadi kalau kita ngomong penyakit psikosomatik dari jiwa ke Iya, jiwa. fisik, maka sekarang kita balik dari Dari fisik fisik ke ke jiwa. jiwa. Mampukah lapar dan dahaga kita karena siam Ramadan itu Pak, berdampak kepada jiwa jiwa kita kita? Itu yang akan kita bahas bahas. sebenarnya kan gitu. Agar apa sebenarnya? Agar kita ini berkesadaran bahwa keberimanan kita itu menjadi prasyarat, maka tolong kita tes case dulu. Oh ya. Anda tahu, Allah nggak pernah tahu. Anda pernah dengar kata-kata Allah, tidak pernah dengar. Ini Iya. artinya kan Allah itu gaib, kita nggak pernah melihat, kita nggak Nggak pernah pernah meraba. mendengar, nggak pernah meraba juga. Iya. Warnanya apa, nggak mungkin mata kita. Nah, Iya, nggak bisa ngelihat. sementara agama cuma mewajibkan kita mengimani, meyakini. Oke, lalu lahirlah ada tanda-tanda adanya Allah. Allah. Itulah yang dikatakan Ya, ayat-ayat Al-Qur'an. Allah kan gitu. Sama kan dengan trennya anak sekarang ada ayat-ayat cinta. Nggak Iya, pakai betul kata sekali. I love you, tapi ada ayat-ayat Ya cinta cinta. di situ. Iya, benar. Ayat cinta itu apa? Pengorbanan, perhatian, kan begitu. Iya, iya. Nah, kalau ayat-ayat adanya Allah. Allah itu kan cukup kita kaji dari semesta, bahkan dari dalam diri Jadi kita kita. juga Wa bisa fi dikaji. anfusikum afala tubsirun kan begitu. Kalau jenengan minum air apapun lalu diolah lalu Di produk dalam tubuh tubuh kita. kita, maka ada sebagian dari air mata, ada sebagian menjadi air yang melindungi telinga kita, ada sebagian yang menjadi Terus toksin di hidung rongga kita. hidung kita. Begitu banyak jenis air yang terjadi. Maka sebenarnya tubuh kita ini adalah Air. ayat-ayat Allah. Iya, iya. Ayat-ayat Allah yang harus kita katakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Belum sensor-sensor dalam tubuh kita. Sehingga kita ini mampu memejamkan mata sebelum balak, sebelum ujian Ujian. Iya. atau yang menerpa mata kita akan datang. Kita akan pejamkan dulu untuk menyelamatkan mata kita. Begitu cepatnya sisa. Itu Allah.
Sementara kalau kita alih teknologi di mobil kita, di mesin-mesin kita, itu hanya sensor by sound, Iya, betul. sensor by light atau by lampu Cahaya ya, cahaya kan gitu. kegelapan. Nah, dua makhluk Allah yang namanya suara dan lampu itu sekarang kan digunakan Iya. manusia, diterjemahkan oleh Google macam-macam Iya, itu sama AI juga. ya AI kan, sehingga sekarang kita sudah luar biasa mencuri ilmu Allah, bukan mencuri sih, mengambil Mengambil ibrah ilmu. dari ilmu Allah itu. Nah, sekarang ilmu Allah begitu menjangkau di luar alam kita. Salah satu yang harus kita yakini adalah akhirat. Oh ya, pastinya Akhirat ada. ya. Akhirat, kematian ada, semua dari kita yakin tiap hari melihat orang mati kan gitu. Iya, setiap hari pasti Tapi ada orang itu kan mati. tidak cukup memberikan ibrah, Iya. pembelajaran bagi kita. Keimanan itu sebenarnya di situ. Sorry, narasinya begini kira-kira. Sampean orang Indonesia, Iya, iklimnya cuman kemarau dan musim penghujan. penghujan. Oke, baju sampean Indonesia. Iya. Sampean akan kuliah di Jepang dengan 4 musim kan? Iya, Ada musim sa- panas, ada musim spring, ada musim salju, salju, ada musim gugur. gugur, ada musim kering kan? Iya. Nah, Anda lalu bonek aja lah. Wah, apa-apa, aku arek Surabaya lah, bonek lah, pakai kaos singlet ya gaya masuk bandara sudah. Kira-kira di apa ya di kedutaan sudah diumumkan Jepang sekarang musim salju. Kan gitu, musim Iya. dingin kan gitu, macam-macam. Kemudian dengan sombongnya Anda masuk pesawat, kemudian langsung nggak pakai bekal apa-apa. Lalu Anda sampai di depan betul-betul akan membatu seperti batu es. Apa yang terjadi? Kacau kan? Iya, betul. Informasinya sudah kita temukan di bandara itu, Jepang suhu sekian macam-macam sudah ada. Kalau kita nekat, hancur di Jepang kita. Iya, Itulah kira-kira akhirat. Al-Quran itu sudah ada informasi. fungsinya adalah memberikan bayan, Iya. penerangan kepada manusia. Akhirat itu nanti nggak butuh hartamu, ya, nggak butuh pangkatmu, gelarmu, semuanya nggak ada itu. Yang dibutuhkan adalah wa may yarju liqa rabbi falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Siapa yang kepengin kembali dengan selamat sampai akhir menghadap Allah, itu keywordnya cuma dua. Apa Oh, itu? Amal amal soleh. soleh. Yang kedua, tidak mensyirikan Allah dengan apapun. Keywordnya itu. Kalau kita bangga-bangga dengan harta kita banyak, gelar kita banyak, untuk apa di sana nggak diperlukan kan gitu. Tidak memenuhi keyword ya. Oke, oke. Lanjut. Karena kita jasmani dan rohani, seringkali kita terjebak kepada satu satu hal yang kita rekreasinya rekreasi jasmani. Seringkali kita ketika kita bete, bad mood dan lain sebagainya, aku ternopo nang puncak lah kan gitu. Iya, iya. Kita hiking, Oh kita ya, hiking. traveling, kita macam-macam. Seakan-akan kita di sana fresh macam-macam. Iya memang, tetapi sesaat. Iya, hanya Iya, memang sesaat tapi saja. sesaat. Luar biasa lah, apalagi kalau itu sambil kita menikmati keindahan Dan alam alam. ciptaan Tuhan, nggak salah juga. Iya. Tetapi kita akan membahas bagaimana puasa itu bisa berdampak Pad- kepada self healing Iya. bagi pelakunya. Nah, pakai self healing itu. Self healing itu adalah satu keadaan eh rihlatun nafsi. Jadi rekreasi jiwa tanpa beban. Gini, kalau kita goalnya nanti kalau kita hari raya kan dikatakan menjadi fitrah. Iya, menjadi Fitrah itu tanpa dosa. iya, tanpa Nah, dosa. harapan Bersih. kita sampai di sana memang. Tetapi semoga bukan slogan semata kan gitu. Iya ya. Ada tahapan-tahapan di dalam puasa, kita begitu syarat keberimanan tadi Tuh, utuh, iya. Allah yakin ada, dimanapun di kegelapan pun Allah Ah, mencatat kelakuan kita. Begitu seterusnya, mau lari kemanapun di rumah sakit se-VVIP apapun, kalau mati kita juga akan ke sana sama arahnya. ya, ke Dan Allah. begitu yakin kita masuk di training centernya Ramadan. Nah, Iya. baru kita diolah di situ. Diolah dengan apa? Dengan Disiplin. disiplin, dengan kesabaran, dengan kejujuran. Kan begitu. Ternyata, maaf, yang pertama kita dilatih disiplin timing, Iya, disiplin waktu. waktu. Kita nggak boleh makan setelah fajar, sahur on time. Halal pun ketika di meja makan kita, kita cuma nginjing-nginjing Iya, doang. cuman ngelihat aja. Iya, cuma Nggak ngelihat, kita boleh nggak boleh makan. makan. Kenapa? Kita harus berani katakan jujur.
Orang lain nggak tahu, mama nggak tahu, teman kos nggak ngerti, tapi Allah Allah kan tahu. tahu kan gitu. Iya. Di situ kita menghadirkan Allah ada Iya. pada setting kehidupan kita, real, Iya. real kan gitu. Maka disitulah sebenarnya istilahnya kita sudah mulai tirakat siang Iya, kita. tirakat. Tirakat itu ibarat ibarat puasa kita akan ada waktu berbukanya. Tidak mungkin terus-menerus kita tirakat kan Iya, begitu. iya, pasti Nah, ada jedanya jadi juga. di dalam puasa yang pertama timingnya kita dilatih disiplin. Disiplin itu akan membahagiakan kita. Disiplin itu akan menjanjikan kepada kita next time menjadi manusia yang lebih bermakna, lebih berhasil. Maka mustahil ada makhluk tanpa disiplin bisa dia bagus. Bukankah kita sudah diajari oleh Allah melalui parameter-parameter makhluk di sekitar kita? Ayam selalu berkokok jam 3 malam. Iya, sudah ada Tapi kita waktunya. kita bertahajudnya belum tentu seistiqomah ayam berkokok kan Iya. begitu. Mereka tidak pernah mengingkari sunatullahnya kan Iya. gitu. Em, dari situlah kita harus bawa istiqomah, disiplin waktu itu pada dimensi yang lain, termasuk kinerja kita. Kalau dalam Ramadan, istiqomah kita mendengarkan tanda-tanda akan waktu subuh tiba Iya, dengan waktu subuh. tarhim. Istiqomah ketika kita ada panggilan sholat. Kita berbeda kan. Kita betul-betul diajarkan untuk istiqomah. Latihan pertama gitu. Sehingga apa? Spiritualitas kita semakin sensi dengan Allah. Semakin sadar ya. Betul ya, semakin sadar dengan Allah. Nah, eh, di dalam puasa kita sebenarnya diajari untuk menjadi berkarakter ahli surga, kan Iya. gitu. Iya, iya. Maka kalau di dalam Al-Quran kan dikatakan ketika kita mencuri pandang pada ahli surga sifatnya seperti apa? Ahli surga. Bocorannya kan ada di dalam Al-Quran itu. Iya. Siapa mereka itu? Qalu innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, kami beriman, tapi kami tetap mohon ya Allah proteksi kami dari siksa neraka. Kan gitu. Orangnya beriman loh. Dia Iya. statementnya beriman loh dia. Iya, Sorry, saya sering katakan aku beriman, maka aku takut korupsi. Aku beriman, aku takut bohong. Kayak gitu seharusnya. Statement beriman itu harus dideklarasikan. harus sesuai dengan perilakunya Betul, juga. iya. Nah, dideklarasikan agar orang lain bisa memberikan kontrol kepada kita juga. Oke. Maka keywordnya untuk latihan itu satu kata, inni shaim, aku sedang berpuasa. Maka di situ akan lahir berikutnya adalah sabar. Apa itu? As-sabirin, was-sadiqin, wal qanitin. Sabar itu kan gratitude. Oh ya, bersyukur Sabar juga itu berarti kan itu. bersyukur Iya. sebenarnya kan begitu. Begini, kalau Anda atau masih Gen Z ini biasanya ketemu teman lalu pegang HP, temanmu ada di TikTok yo. Iya, Loh, masuk ya TikTok. temenan sampai dia kan gitu contoh Iya. kayak gitu, kayak gitu. Oh, ini kalau tidak jika ternyata ada gambar teman kalian yang di shot sama teman yang ngajak ngomong, ini temen dah ini. Gak hoax toh. Masuk TikTok. Bergandengan mesra di situ, dititipkan macam-macam. Iya. Cukup. Oh, kan Ramadan, aku sadar. Sorry, esok aja, jangan sekarang. Kenapa? Ini soem kan begitu. Iya, Kenapa? iya. Kita harus bersabar, betul-betul. Harus bersabar. Yang kedua, ketika emosi membakar. Dalam puasa ada emosi, kita suruh duduk. Katakan, ini soem. Saya lagi puasa. Sabar itu ketika menghadapi emosi, ketika ada panggilan azan untuk sholat, ketika kita diajak untuk melanggar norma-norma siap, Siap. harus sabar. Sobirin, itu sifat ahli surga. Yang kedua, as-sadiqin. Sadiq itu kan jujur. Iya, jujur, harus jujur. Agak ngempet-ngempet ya. Kalau orang jujur, apakah mesti sabar atau dibalik? Kalau orang sabar mesti jujur, nanti dulu. Ujiannya sederhana. Kalau dalam hasanah tarikh sejarah Iya. kan ada gambaran ketika Amir Mukminin Umar bin Khattab satu saat ngetes rakyatnya.
yang penggembala kambing. Oh iya iya iya. Ribuan gembala kambing dia. Lalu Umar bin Khattab datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak, kambingmu banyak. Bukan milikku Tuhan. Milik siapa? Itu miliknya Tuanku. tuanku. Ya, aku cuma Eh, pengembala. Lalu dia bilang, adik, kamu kan pengembala ya? Kan begitu banyak masa tahu jumlahnya? Ya mungkin nggak tahu juga. Tetapi umpama gini gimana? Adik tak kasih uang 1 real, aku bawa kambingmu satu yang kecil aja. Nggak apa-apa, nggak usah bilang tuanmu. Adik, ini milikmu 1 real. Si anak kecil ini pikir-pikir juga ya. Ini ya. uang menarik juga. Aku perlu perlu boneka Ipin dan Upin kira-kira kan begitu. Ya. Perlu duit. Tapi si kecil perang antara aku ini harus jujur atau aku ini harus menipu. Tapi Ya. si kecil rasanya, oh tuanku nggak tahu. Tapi tuanku mengajari Allah dimanapun tahu Oh apapun ya. yang kalian. Maka itu diabadikan di dalam Al-Quran, surat Luqman itu, ya bunayya innaha intakum mithqala habah min khardalin fatakun fis sahra aw fis samawat aw fil ya'ti bi Allah innallaha latifun khabir. Abadinya apa? Kata si kecil tadi, Tuanku nggak tahu, tapi Tuhan di Ya. mana kan gitu. Allah pasti tahu. Lalu diabadikan dalam Luqmanul Hakim, eh, andaikan nak kamu itu beramal sekecil apapun, kamu tanam di dalam tanah yang dalam-dalam banget, atau kamu lempar di atas langit, atau di sela bebatuan di pegunungan. Allah lo tahu, Allah latifun khabir, maha halus sensornya kan gitu. Nah, disinilah yang mendatangkan Allah. Ini apa? Ikutannya adalah sodikin konidin. Kalau sudah sabar, sodik dia akan patuh. Patuh itu melampaui batas ketaatan. Nabi Ibrahim pernah Disu. nakal, ya, Oh. nakal tanya, Ya Rabbi kaifa tuhyil maut? Ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan orang mati? Loh, awalam tu'min? Apa engkau enggak ngiman? Saya iman ya Allah. Walakin lihat ma'inna qalbi, tetapi untuk meyakinkan hati ini, maka diperintahkan Nabi Ibrahim, khudh arba'atan minat tair, ambil kamu 4 ekor burung kalau begitu. Suruh matang, suruh numbuk halus. Lalu kamu taruh di arah selatan, arah utara, arah timur. Sudah Ibrahim, kamu berdiri di tengah, kamu yang manggil sekarang. Lalu Ibrahim memanggil burung, datanglah kira-kira begitu. Burung yang persis warnanya sama, datang 2 di Pundak. di pundak kanan, 2 di pundak kiri. Persis. Ibrahim, kamu masih meragukan kalau akhirat itu ada, kebangkitan manusia itu Ada. ada. Ibrahim baru manduk-manduk, lalu Allah antal azizul wa'lam annal azizun hakim. Ya Allah, engkau yang maha aziz maha hakim. Disitulah sebenarnya. Tapi kan hanya Ibrahim yang diukir dalam Al-Quran. Kita suruh mengimani kebenaran itu. Inilah sebenarnya ujian spiritualitas kita ketika Ramadan. Maka yang ketiga tadi kan konidin itu Konito. patuh. Patuh itu ibarat siswa dengan kiainya, kayak Nabi Musa, kayak Nabi Khidir. Ojo kakean takok kan gitu. Iya iya. Kira-kira kayak gitu. Kalau sudah demikian, etapa berikutnya wal mungfiqin, berderma, memberi, berbagi. Bersedekah. Wal mustaghfirin, dan beristighfar fil ashar, di waktu sahur. Jadi sahur itu waktu yang paling mustajabah. Iya. Ketika kita Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Ya Allah, ampuni dosa saya. Siang tadi aku nipu dosenku. Siang tadi aku nipu temanku. Minta ampun kepada Allah juga. Nah, ada satu lagi. Apa itu Apa Bapak? itu? Eh, wal malaikah wa ulul ilmi qaimam bil qisti, akan menjadi kayak malaikat yang digambarkan ahli ilmu, tapi dia jujur dengan ilmunya, tidak bisa dipakai menipu-nipu. Hati-hati, kalian calon psikolog loh ya. Nanti ketika kalian diminta untuk HRD beberapa titipan, tolong 10 yang pertama itu nanti diangkat nilainya tes IQ atau Iya. tesnya macam-macamnya,
eh, tes wawancaranya ya juga. suruh markup, tolong tingkatkan dikit itu ilmuwan yang tidak sanggup berbuat adil dengan ilmunya. Bener. Calon penghuni surga itu cuma tadi, sobirin, Sabirin, sodikin, sodikin, konitin. konitin, mungfikin, mustaghfirin. Kemudian yang terakhir tadi yang dikatakan wal malaik wa ul ilmi. Ya, Ah, tidak menipu dengan ilmunya. tuh. Oke, kira-kira itu. Nah, kalau sudah begitu, nyaris hampir pasti surga milik kita. Masya Nah, Allah. prosesnya semuanya ada di bulan Ramadan. Iya, itu Kita pasti. diminta taat, bagaimana tidak taat, ngantuk-ngantuk suruh makan itu. Iya, Makan waktu seenak sahur. apapun kalau kita bangun dulu ya nggak enak kan? Iya, Nah, kalau waktu gitu. buka enak semua. Enak semua kan gitu. Jadi semuanya ada dalam kampus Ramadan, training Ramadan tadi. Harapan kita apa? Nah, ketika Ramadan kita berakit-rakit, maka Idul Fitri kita sudah sampai di hulu, Ya, kan begitu. sudah Lalu sampai kita fitrah. boleh bersenang-senang kan gitu. Iya. Maka istilahnya senang-senang itu parameter dunianya la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu apa ya? Parameter bertakwa kepada Allah. Allah. Nah, ada satu kiasan Jawa ya. Untuk menjadi berhasil la'alakum tatakun itu digambarkan rumpil dalane, gede pangorbanane, adoh tebane, sampurno kang ginayu. Lah ini filsafat Jawa. Apa artinya? Iya. Rumpil dalane iku angel. Mesti belajar untuk sukses jadi sarjana, ngerjakan tugas, manut nang dosen kan kayak Iya. gitu. Kemudian gede Gede pengorbanan. pengorbanan bayar Oke. SPP, malam-malam harus belajar, harus taat dengan dosen macam-macam. Kemudian gede pengorbanan nih ya. Kemudian apa tadi? Jum. Jauh, Iya, jauh. nggak bisa lama, nggak bisa pelan, nggak Eh, bisa bentar kan? Iya. Perlu waktu 4 tahun untuk jadi S1 Iya, sarjana. S1 Belum psikologi. kalau mundur. Gitu. Semoga tepat waktu ya. Tetapi ketika by proses, Iya. nggak mark up, nggak Menipu, tipu-tipu ya kan nggak menipu gitu, dengan ilmunya. maka Anda punya hak menggapai la'alakum tatakun dengan kriteria filosofi Jawa Oh, iya. sampurno kang ginayu. Itulah makna minal Aizin aidin wal wal faizin, faizin. nanti kan ke sana. Oke Iya. lah. Berarti karena sudah melalui kampus Ramadan, Iya. akhirnya waktu hari raya sudah mencapai fitrahnya gitu. Iya, disinilah sebenarnya yang dikatakan self healing. Self healing itu bukan healing sembarang healing. Semiring healing yang dilampaui seperti kita berenang di tengah Samudra. samudra menuju pulau pulau tujuan tadi. Berenang itu kan bisa ketemu ombak yang besar, Ya bisa bisa ketemu ketemu ikan. badai, bisa ketemu ikan yang Ya, ganas. ya, Tetapi yakinlah ketika semua mampu kita gapai, kita akan sampai pada tujuan. tujuan kita Pulau kita la'alakum tatakun takut. itu sampurno kang ginayu kan gitu. Eh, iya berarti self healing ini juga bisa meningkatkan awareness kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kesadaran akan adanya Allah. Tentu, Tentu tentu ya. kan gitu. Makanya sebenarnya ini lebih banyak pada prasyaratnya terpenuhi apa Enggak. tidak, Oh ya tadi. by prosesnya serius apa tidak. Ya, Kalau by prosesnya nggak serius, serius. sorry nanti ya, ya wisuda Hasilnya cuman juga. bahagia dengan foto kan gitu, kamuflase atau Ya, klise saja. hasilnya nggak maksimal juga ya. Maka bergantung keseriusan kita dalam tunaikan puasa Ramadan. Kira-kira. Oke. Mungkin terakhir nih Bapak, Oke. kira-kira nih Bapak ada pesan nggak yang Bapak sampaikan kepada Gen Z ataupun teman-teman FPK sekalian nih terkait self healing di momentum-momentum bulan Ramadan? Ya, eh Gen Z itu kan memang maunya serba instan, ya. Ya, Tetapi sadarlah, instanmu di dalam 1 bulan ini adalah betul-betul training yang mesti kalian seriusi, kan ya ada gitu. training di situ. Kenapa? Karena hasil bergantung proses. Ya, Nah, ketika prosesnya kalian nikmati, maka sebenarnya distilah kenikmatan tirakat, kenikmatan siam itu di situ. Maka
tidak usah kau tunggu. Sebenarnya waktu berbuka akan tiba saatnya. Iya, Bukankah kalian mesti melihat orang-orang yang tunawisma yang iya, akan berbukanya tidak jelas apa yang akan dimakan, time-nya apa juga mesti maghrib. Kita kan jelas, iya, maghrib mesti makan. makanan. Mereka kan nggak jelas. Nah, kita ini sudah dibikinkan satu tahapan-tahapan oleh Allah yang jelas, maka bergantung kita taat pada tahapan, taat pada proses tadi. Insya Allah kita akan betul-betul menikmati healing yang sesungguhnya, healing nafsi namanya kan Iya, hilang gitu. healing Nah, nafsi. iya kira-kira itu. Oke, bagus sekali Bapak pesannya tadi terkait dengan self healing di momentum bulan Ramadan gitu. Apalagi untuk sobat-sobat FPK sekalian. Wah, mudah-mudahan. Semoga bermanfaat ya Amin, amin, sarannya amin, amin. dan digunakan sama sobat-sobat FPK ini. Mudah-mudahan. Ya, Amin. ya. Mungkin baik, sampai di sini saja nggih Bapak karena episode kali ini. Terima kasih Bapak sudah mengisi waktu luang Sama-sama. Bapak, sepanjang episode kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.